Orang-orang Karmatian adalah gerakan Syiah Ismaili yang militan yang muncul pada tahun 890 Nama kelompok ini diambil dari pendirinya, Hamdan Karmat, yang memisahkan diri dari mazhab Syiah. Kaum Karmatian menolak untuk mengakui kekuasaan Suriah atas Islam Syiah. Mereka bahkan menentang kekhalifahan Fatimiyah dan Abbasiyah. Pada awal abad ke-10 Masehi, mereka telah memegang kekuasaan di Al-Hasa dan telah berpengaruh di seluruh Arab. Ketua mereka, Abu Tahir Al-Karmati, mendirikan pusat kekuasaannya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Bahrain. Aku menentang kekhalifahan Fatimiyah dan Abbasiyah. Aku akan menyerang kota mereka yang paling religius, Mekah. Ritual haji di Mekah tidak lain hanyalah tindakan tahayul. Aku akan menunjuk Imam Mahdi untuk menunjukkan akhir dari Islam, dan datangnya era baru di bawah kepemimpinanku. Orang-orang Karmat biasa menyerang karavan yang melintasi wilayah mereka. Pada awal abad ke-10, mereka menjadi ancaman besar bagi kafilah haji yang berangkat dari Baghdad ke Mekah. Oh, lihat. Mereka adalah orang-orang Karmati. Kita diserang. Serahkan hartamu. Serangan-serangan ini menyebabkan penurunan jumlah jemaah haji pada rute dari Baghdad ke Mekah antara tahun 908 hingga 925 Masehi. Pada tahun 930 Masehi, kaum Karmati datang ke Mekah pada hari pertama musim haji. Kalian tidak bisa masuk ke dalam. Kalian adalah penjara. Kami adalah umat muslim dan memiliki hak untuk melakukan haji. Tidak. Pergi, kau bajingan. Demi Allah, kami berjanji kepadamu bahwa kami tidak akan membuat onar. Kami hanyalah jamaah yang ingin menunaikan naik haji. Baik. Tepati janjimu. Tentu saja, kamu dapat mempercayaiku. Saat itu, jamaah sedang melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Abu Tahir dan pasukannya segera pergi ke daerah haram yang merupakan tempat suci bagi umat Islam. Tanpa peringatan apapun, mereka mulai membunuh para peziarah. Banyak peziarah memegang tirai Ka'bah untuk memiliki tempat perlindungan. Abu Tahir dan tentaranya tidak mempedulikannya, mereka membunuh mereka semua. Allah ada di surga, dan masakan rumahnya ada di bumi. Di mana burung-burung itu? Mengapa mereka tidak datang untuk melindungi Ka'bah? Mengapa Allah tidak mengirimkan burung untuk menyerangku sekarang? Dalam Al-Quran, Surah Al-Fil, ayat 3, Allah mengirimkan segerombolan burung melawan orang-orang kafir yang mencoba menyerang Ka'bah. Abu Tahir menantang Allah untuk melakukan hal yang sama terhadapnya. Burung-burung, hoi, Allah, di mana burung-burung itu? Lagi tidur kau ya atau lagi ngapain? Beberapa jamaah memasuki Ka'bah untuk menyelamatkan diri, namun usaha mereka sia-sia.
Kalian pikir kalian bisa melarikan diri? Di mana Allahmu saat kamu sangat membutuhkannya? Akankah ada yang membantu saya? Oh, kalian percaya Al-Quran Surah Ali Imran ayat 97, siapapun yang memasuki Ka'bah akan selamat. Haha, mari kita lihat tentang itu. Jumlah korban pembantaian mencapai 30.000 jiwa. Tubuh mereka berserakan di jalanan. Beberapa jenazah dibuang ke sumur Zam-Zam. Mereka menjarah harta karun Ka'bah, melucuti perhiasan emas dan perak di sekelilingnya. Abu Tahir menghancurkan dinding Ka'bah untuk mengambil batu hitam darinya. Dalam proses melakukan itu, Hajar Aswad pecah menjadi beberapa bagian. Mereka kemudian mengangkut batu hitam ke unta mereka. Abu Tahir membawa Hajar Aswad dan barang jarahan dari Ka'bah ke Al-Hasa, ibu kota Karmatia di Bahrain. Burung-burung itu akhirnya tiba, tapi tidak untuk membantu para peziarah. Dalam Al-Quran Surat Al-Fil ayat 3, Allah mengirimkan sekawanan burung dengan batu untuk melempari orang-orang kafir yang menyerang Ka'bah. Pada saat cerita ini diceritakan, Ka'bah adalah pusat pemujaan kaum kafir Quraisy. Setelah Muhammad mengubah Ka'bah menjadi pusat ibadah Islam, Allah tidak mengirimkan apapun untuk melindunginya dan membiarkan Abu Tahir menguasainya, bahkan mencuri Hajar Aswad. Kesimpulannya adalah cerita dalam surah Al-Fil ayat 3. Ini dibuat-buat atau Allah itu tidak ada? Karena perbuatan mereka, orang-orang Karmati tidak bisa lagi mengaku sebagai Muslim. Untuk mencari jalan pembenaran, mereka menyatakan bahwa Imam Mahdi telah datang dan era Islam telah berakhir. Kita diserang, kita bisa menunjuk seseorang untuk menjadi Imam Mahdi. Siapa? Bagaimana dengan pemuda Persia itu? Saya pikir dia mudah dikendalikan. Oke, mari kita bicara dengannya. Para pemimpin Karmati menunjuk seorang pemuda Persia sebagai Imam Mahdi. Dulu, pemuda ini ditangkap oleh pasukan Karmati saat menyerang kafilah Persia. Dan mereka membawa pemuda ini ke Bahrain. Menurut dokter pribadi Abu Tahir yang kemudian membelot dan melarikan diri ke Baghdad, pemuda ini berusia sekitar 20 tahun, dan dia mengenakan sorban kuning, menurut gaya Persia, jubah kuning, dan ikat pinggang, dan dia suka menunggang kuda abu-abu. Namanya Abu al-Fadl, penganut Zoroastria. Setelah mengangkat Imam Mahdi yang baru, Abu Tahir dan para pengikutnya melakukan penistaan yang lebih parah. Mereka mengutuk semua nabi sebelumnya, termasuk Muhammad. Kamu telah dibodohi oleh semua nabi, termasuk Muhammad. Ya, Muhammad adalah nabi palsu yang paling jelas. Kita harus membakar wahyu palsu dari nabi palsu. Mereka membakar dan menodai salinan Al-Quran. Mereka menempatkan batu hitam di jamban, sehingga mereka dapat mengotori batu suci terus-menerus. Mereka menempatkan potongan batu hitam di kedua sisi lubang jamban. Ketika seseorang berjongkok di atas lubang, dia meletakkan kakinya di setiap bagian batu. Yuk, gunakan jamban setiap hari. Jadi mereka menodai batu hitam siang dan malam. Informasi tentang peristiwa ini diambil dari Islam in Historical Perspective oleh Alexander Knyesh, halaman 213, juga dari Empire of the Mahdi oleh Heinz Halm, dan dari The Book of Government, atau Rules for Kings, oleh Nim al-Mulk, diterjemahkan oleh Hubert Darke. Nizam al-Mulk mendapatkan informasi ini dari buku Ibnu Rizam berjudul Al-Rad, ala Ismailiyah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berjudul Intellectual Interactions in the Islamic World, The Ismaili Thread.
Belakangan, Imam Mahdi yang baru, memutuskan untuk memiliki kendali lebih besar untuk dirinya sendiri dengan memerintahkan hukuman mati beberapa kepala suku Karmati dan bahkan kerabat Abu Tahir sendiri. Beraninya dia membunuh keluargaku. Dia akan mencoba membunuhmu juga. Engkau harus menyingkirkannya. Kurang ajar, aku memberinya kekuatan dan sekarang dia menikamku dari belakang. 80 hari setelah dia menyatakan Abu el-Fadl sebagai Imam Mahdi, Abu Tahir memerintahkan hukuman mati untuknya. Abu Tahir melanjutkan pemerintahan negara Karmati dan sekali lagi memulai serangan terhadap peziarah yang melintasi Arab. Upaya Abbasiyah dan Fatimiyah untuk membujuknya agar mengembalikan Hajar Aswad ditolak. Dia meninggal pada tahun 944 sekitar usia 38 tahun, karena cacar. Pada 951 kepemimpinan Karmati membuat perjanjian damai dengan Abbasids. Tapi mereka tidak memberikan batu hitam itu dengan mudah. Khalifah Baghdad dari Abbasiyah harus membayar uang tebusan yang besar untuk mendapatkan batu hitam itu kembali. Setelah itu, batu hitam diambil dari jamban. Sobat, orang-orang telah mengotori batu hitam begitu lama. Saya rasa tidak ada muslim yang akan melakukannya cium atau jilat batu itu lagi. Percayalah, mereka akan melakukannya. Jika kau memberitahu mereka bahwa dengan melakukan itu dosa mereka akan hilang. Setelah diambil selama kurang lebih 21 tahun, Hajar Aswad akhirnya ditempatkan kembali di Ka'bah di Mekah. Untuk menyatukan potongan Hajar Aswad, umat Islam memutuskan untuk menanamkannya pada permukaan yang keras dan memasang bingkai perak di sekelilingnya. Taruh banyak parfum di atasnya. Kita tidak ingin para peziarah mengingat bahwa mereka berada di jamban sebelumnya. Ya, jangan ingatkan aku tentang itu. Bagi umat Islam, batu hitam itu sangat penting karena mereka percaya batu itu akan hidup dan dapat berbicara di akhir zaman untuk memberikan syafaat kepada umat Islam di hari kiamat. Jami, at-Tirmidzi, nomor 961, Nabi Muhammad bersabda, Allah akan membangkitkan Hajar al-Aswad pada hari kiamat dengan dua mata yang digunakannya untuk melihat dan lidah yang digunakannya untuk berbicara, bersaksi kepada siapapun yang menyentuhnya dengan benar.